Halo semuanya. Hai. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih dulu kepada kalian karena udah menyempatkan waktunya untuk berada di Fokus Discussion Group ini. Sebelumnya di sini aku mau memperkenalkan diri dulu. Nama aku Adisti Ilham Nabila, biasa dipanggil Disti. Aku dari Human Capital Management batch 22. Dan di sini ada partner aku. Perkenalkan, nama aku Fikram Maulana Aziz dengan jurusan Human Capital batch 22 juga. Kalian bisa manggil aku Fikram. Oke, jadi tujuan kita mengundang kalian di sini adalah untuk memenuhi salah satu tugas matkul kita, yaitu marketing manajemen. Dan kita membutuhkan partisipan interview yang berada di Faculty of Humanity. Sebelumnya boleh nggak sih kakak-kakaknya itu perkenalan diri dulu, mulai dari batch berapa, sama jurusan apa, kalau udah punya konsentrasinya apa, terus umurnya berapa? Kakak yang pertama dulu apa? Aku dari FDP 2, umur aku 19 tahun. Aku dari KOM, Kenapa TV 22, umur aku 19. Aku dari IR, konsentrasi global, umur aku 19 tahun, batch 2. Aku dari IR, batch 22, konsentrasinya diplomasi dan sekarang umur 19 tahun. Aku dari General Law 22, umur aku 18 tahun. Aku dari IR, batch 22, umur aku 18 tahun. Aku dari IR, batch 22, umur aku 18 tahun. Oke, sebelumnya kan udah perkenalan nih. Jadi di sini itu aku mempunyai 8 pertanyaan buat kalian semua. Nah, masing-masing dari pertanyaannya itu adalah kalian harus menjawab maksimal pertanyaan itu 5 menit. Dan pertanyaannya belum aku share ke kalian kan, karena ini mungkin fokus group discussion itu membutuhkan natural reaction kalian terhadap pertanyaan tersebut. Sebelumnya aku mau nanya dong, kalian di sini semua Instagram user dan produk skincare, kayak gunain produk skincare gitu kan ya? Iya. Oke, bagus deh kalau gitu. Kalau boleh gitu, boleh kita mulai kan ya dari pertanyaan pertama? Mungkin sebelum itu aku baca dulu RNR ya. Oke. Oke, sebelum kita mulai nih pertanyaannya, aku mau bacain regulation-nya. Yang pertama, setiap anggota diwajibkan untuk mengikuti RNR atau Rules and Regulation yang diberikan. Yang kedua, setiap anggota diharapkan fokus selama diskusi berlangsung. Yang ketiga, setiap anggota tidak diperkenankan main handphone selama diskusi berlangsung. Yang keempat, setiap anggota dilarang menyampaikan ujaran negatif baik sesama peserta maupun objek pembahasannya nanti. Yang kelima, setiap peserta diharapkan aktif dalam menyampaikan pendapat selama diskusi. Dan yang terakhir, setiap anggota menyampaikan pendapat dengan jujur sesuai dengan fakta dan pengalamannya yang dialami. Mungkin sekian dari saya. Kalau udah ngerti dengan arenanya, boleh aja langsung dikat. Oke, kita mulai ya pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apakah Anda menggunakan produk skincare? Jika iya, produk apa yang Anda gunakan dan mengapa? Mungkin mulai dari kita. Oke, aku akan jawab. Jadi aku pakai Skin Beauty moisturizer yang 5 kali sunlight yang warna biru. Terus aku pakai facial wash dari Labore. Kenapa aku pakai Skin Beauty moisturizer yang warna biru itu karena kulit aku kan tipenya kering dan acne prone. Jadi aku pakai itu, terus itu disaranin sama dokter aku. Terus juga kalau Labore itu kan buat gentle itu facial washnya tuh gentle cleanser. Jadi itu bagus banget buat sensitive skin. Jadi aku saranin dokter aku pakai. Oh, jadi karena rekomendasi dokter juga ya alasannya itu. Terima kasih kak. Kakak yang kedua? Oke, aku pakai COSRX, terus facial washnya itu aku dari dokter. Karena kemarin disuruh. Terus aku pernah pakai COSRX karena muka aku kering juga, jadi itu dia mengembangkan. Terus dia bisa bikin muka aku lebih cerah sih. Jadi yang kakak butuhkan untuk skincare itu buat melembabkan muka ya? Melembabkan kulit aja gitu? Iya. Oke, kalau kakak yang ketiga? Kalau aku pakai SK2. Alasan aku pakai SK2, kulit aku sensitif. Pertama, aku anaknya nggak, dari dulu tuh sebenarnya tuh sekarang aku baru pakai skincare, baru semenjak kuliah aku pakai skincare. Kulit aku tuh sensitif
cepat kering, terus juga kalau lagi kering itu langsung jerawat. Jadi waktu itu aku coba pakai apa ya, kayak tonernya gitu, cuman nggak sepaket, aku coba pakai itu doang. Terus jerawat aku mati, akhirnya aku pakai SK itu lagi, yang sepaketnya langsung facial wash gitu. Jadi kakak membeli itu karena emang muka kakak sensitif gitu. Terus cocoknya juga di sana, aku udah coba pakai semua skincare. Aku pernah pakai KK juga, aku pakai produk-produk lain, tapi emang cocoknya di sana. Oke, thank you kak jawabannya. Untuk kakak yang keempat, Oke, jadi yang pertama aku tuh pakai skincare kan dari mau graduation kelas 9 lulusan. Tapi aku nggak baca kandungan segala macam, bener-bener asal nyoba. Dan ternyata ada beberapa kandungan yang bahan aktif tapi aku pakai dan bikin kulit aku sensitif. Aku banyak try and error until I found the one. Itu sekitar 3 tahun yang lalu. Sampai sekarang aku pakai dan nggak pernah ganti lagi. Dan syukurnya itu produk lokal. Kalian mungkin nggak tahu produknya karena ini benar-benar underrated. Nama produknya itu di Aubrey. Aku dari facial wash sampai sunscreen aku pakai ini. oh jadi sepaket gitu ya? Iya. Dan itu benar-benar cocok di kulit aku yang promote to dry sensitive. Oh, jadi kamu pakai udah dari 3 tahun yang lalu. Keren. Kalau kakak yang kelima gimana? Untuk facial wash aku pakai Cosrx yang salicylic acid karena muka aku oily parah dan akne juga. Terus untuk skincare yang lainnya aku dibantu juga sama serum dari Kidul Original untuk mengurangi bekas jerawat sama vitamin C. Berarti muka kakak termasuk sensitif juga ya? Iya. Buat memilih skincare. Iya. Oke, kalau kakak yang keenam? Ya, aku pakai toner, moisturizer sama facial wash dari Indonesia yang HP-nya Vitality karena itu bagus banget ngebangun sekarang buat aku kan juga. Jadi kakak beli itu karena buat ngebantu muka kakak juga. Kalau kakak yang ke-7? Kalau aku nggak ada produk tertentu yang harus pakai ini pakai itu karena muka aku bukan yang sensitif atau yang kayak gimana. Jadi kalau aku coba produk apa aja tuh bisa. Cuma sekarang aku lagi pakai moisturizer dari Skin Game sama facial wash dari Nivea. Oke. Thank you. Makasih banyak buat jawaban untuk pertanyaan pertamanya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Untuk pertanyaan kedua, kan tadi aku udah nanya nih ke kalian itu kan Instagram user ya. Dari Instagram produk tersebut, kalian ikutin nggak akun Instagram mereka di Instagram? Terus juga menurut kalian konten-konten yang udah diberikan di Instagram itu tuh udah mengedukasi kalian dengan cukup nggak sih? Itu pertanyaannya, oke? Untuk kakak yang pertama dulu boleh? Jujur aku nggak follow Instagram Scientific sama Alambre karena aku nggak mau aja follownya. Tapi mereka konten-konten mereka itu kadang tuh lewat beranda atau enggak kayak suggestion tuh ada di IG aku. Jadi menurut aku mengedukasi sih. Kadang di kontennya itu mereka ngejelasin kayak produk ini nih nggak boleh digabungin sama ini. Menurut aku itu berguna sih. Oke, berarti jadi pengetahuan baru juga ya, karena di search suggestion-nya itu lewat di akun kakak. Kalau kakak yang kedua? Kalau aku mau follow sih karena memang udah suka banget sama produknya. Terus aku ngeliat memang konten-kontennya menarik. Terus aku lihat konten itu sangat ngasih tahu aku ini kegunaannya apa, buat apa gitu. Jadi bagus sih. Kalau kakak yang ketiga? Kalau aku follow Instagramnya. Tapi buat konten segala macam itu aku kurang highlight soalnya aku juga belinya nggak melalui Instagramnya, aku langsung ke outletnya. Terus juga kalau buat menurut aku nggak ada dapat edukasi apapun dari Instagramnya karena Instagramnya tuh benar-benar fokus buat nge-marketingin produknya mereka. Dan juga aku tahu produknya mereka tuh sebenarnya bukan dari sosial media karena aku sering nonton drakor. Aku lihat ada yang nge-endorse, jadi aku coba pakai. Jadi terinspirasi itu melalui drakor ya? Iya. Oke, kalau kakak yang keempat?
Oh, kalau menurut aku kalau dari segi influencer gitu aku jarang lihat karena aku emang agak kurang kayak apa ya, Tapi kalau akun Instagram produknya itu diikutin nggak? ikut kalau itu. Tapi kalau dari segi influencer aku kurang karena aku nggak bisa ngebedain. Jadi dia mau pakai atau sekedar jadi brand ambassador atau karena dia paid promote segala macam itu nggak bisa ngebedain kan. Ya jadi nggak tahu juga kan. Nah kalau dari segi dari akun skincare aku pakai ini, aku follow karena sebelum aku beli dia, aku lihat-lihat dia itu bener-bener ngasih tahu dengan rinci kegunaan makeup segala macam, dan juga karena aku jarang denger ini di review orang-orang, jadi trusted gitu. Jadi gak cuma dari kalimat-kalimat gitu, tapi emang ada video-video dari pengguna mereka sebelumnya kayak nanti before after, dan kayak jadi kayak ada video dari hari pertama, kedua, ketiga, pakai gitu. Jadi kamu bisa percaya. Dan sampai sekarang semakin baik cara mereka mengedukasinya. Iya, jadi dari pembuktian itulah kakak Iya. mulai percaya gitu. Oke, kalau dari kakak yang kelima? Untuk official account dari skincare-nya sih enggak ya. Tapi menurut aku untuk mengedukasi mereka cuma kasih kayak kandungan-kandungan aja dan kegunaannya mereka apa gitu. Tapi enggak untuk mereview gitu. Karena sistem mereka juga kan marketing ya. Iya. Jadi yang Oke, kalau kakak yang keenam? Aku kalau sih, karena kan dari sini juga banyak produk, nanti aku juga suka cari tahu produk lagi sama juga, terus itu tuh buat apa gitu, terus nyangka sih. Cukup mengedukasi ya, karena dari konten distributor. Kalau dari kakak yang tujuh? Kalau aku follow juga beberapa produk skincare yang lain, terus menurut aku juga cukup mengedukasi karena juga mungkin dikasih before afternya juga kali ya, jadi mungkin cukup percaya. Oke ya, jadi perspektif kalian masing-masing ini mungkin agak berbeda ya. Oke, boleh dilanjut Kak? Dari Okay, ketiga. for the next questions. Tanya yang ketiga adalah apakah ada influencer atau reviewer kecantikan atau skincare yang Anda percayai untuk memberikan rekomendasi skincare, dan mengapa Anda percayai influencer tersebut? Oke, boleh dijelaskan. aku suka banget ngikutin Shiva Diandra, kalau kalian tahu. Shiva Diandra, dia tuh influencer skincare. Kenapa aku suka banget ngikutin dia dan kenapa aku follow dia? Karena dia kan tipe kulitnya acne prone, jadi ngeliat aja kalau aku. Iya. Jadi semua yang dia edukasiin itu berdampak juga bagi kakak ya? Iya. Karena kakak juga pejuang acne prone gitu ya? Kadang dia ngasih tips-tips skincare, terus juga ngasih tips makeup buat acne prone, jadi aku suka aja. Oke, kalau kakak yang kedua? Kalau aku kalau influencer kurang ngikutin, sebenarnya aku ada yang suka cuma Tasya Barasha. Cuma itu gara-gara muka dia ramah juga sama kayak aku namanya, jadi kayak nggak terlalu ini juga. Berarti kalau udah dapet Tasya proof gitu, berarti kamu juga approve ya? Karena aku dia nyoba itu kan, terus aku juga ngikutin, terus pokoknya cocok jadi yang pakai. Oke, jadi kalau kakak yang ketiga? Kalau aku sih nggak ngikutin banget kayak influencer kayak maupun tiktokers siapapun yang pakai produk skincare, aku nggak ngikutin banget karena aku sebenarnya nggak pernah trust sama orang yang pakai produk apapun, karena aku merasa itu cuma endorse, dan aku ngerasain dari waktu awal aku berjerawat sampai aku yang sekarang, bahkan produk yang unpredictable yang gak pernah aku pikirkan itu yang bisa matiin jerawat aku, dibandingkan aku pernah coba The Body Shop, pernah coba semuanya sampai yang mahal, yang murah aku coba semua, tapi jadi aku gak pernah trust. Karena aku gak pernah trust, aku gak pernah ngikutin. Oke, berarti kakak nggak ngikutin perkembangan apa yang dikatakan oleh reviewer kayak influencer kecantikan gitu di Instagram ya? Oke, kalau kakak yang keempat? Jujur kalau influencer aku nggak ada. Tapi kalau misalnya itu ada di dia aku explore entah itu reels atau feed gitu, aku cuma lihat sedang lihat aja. Waktu aku lihat bio-nya tipe kulit segala macam itu, aku belum pernah nanya sama kayak entah keluhan atau yang bikin penyebab dan solusinya sebelumnya, aku belum sama sekali yang cocok kalau dari influencer, jadi nggak ada sama sekali. Tapi kalau aku percaya tuh dari owner dari skincare yang aku pakai sekarang, karena
dia benar-benar sebelum dia launch itu dia suka buktiin testimoni ke diri dia sendiri, bukan pakai orang lain gitu. Benar-benar kayak dia kalau dia cocok berarti baru bisa lolos. Oh berarti ownernya itu langsung turun tangan ya? Makanya harus coba sama produk itu. Keren juga. Berarti ada nggak sih influencer yang nge-review produk itu juga? Ada kayak subscriber itu yang baru blow up gitu di orang-orang Indonesia, cuman nggak sebelum yang lainnya. Tapi kayak itu produk yang lumayan menjangkau orang luas gitu. Oh, tapi produknya belum ke luar negeri gitu loh. Oh, belum pernah dengar sih, cuman agak tertarik juga nih. Kalau kakak yang kelima, Aku suka nontonin Shakila, kalau kalian tahu. oh Shakila. Iya, dia kan mukanya agak viral juga, jadi biasanya aku suka nontonin dia, suka tahu ada tips dan trik dari dia juga, dan skincare apa aja sih yang dia pakai, sampai akhirnya sekarang dia udah lumayan sembuh juga. Berarti tips and trick dari kakak Shakila ini tuh bener-bener nge-influence kakak juga ya? Oke. Kalau kakak yang keenam, Kamu nggak ada ngikutin satu influencer banget sih, kayak aku cuma kadang sekali Tasya Fashion juga, karena dia kan ada studio ya. Iya. Paling Tasya Fashion. oh berarti udah dua kakak ini nih yang udah ngikutin Tasya Farasya banget ya. Kalau kata Tasya Farasya apa? Approve gitu. Kalau kakak yang ketujuh, Kalau aku juga sama sih, aku ngikutin Tasya Farasya juga. Ngikutinnya juga udah dari lama sih, jadi cukup percaya sama dia. Oke. Udah 3 orang nih yang ikutin Tasya Farasya. Oke, boleh dilanjut ya pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya itu adalah kalian itu lebih suka cari informasi sama ulasan produk itu sebelum membeli produknya, kayak sebentar, oke. Oke. Kalian itu tipe orang yang kalau sebelum membeli produk nih, terus kalian tuh suka bacain informasi-informasi sama ulasan yang ada di misalkan Shopee ya. Shopee kan ada ulasannya gitu. Kalian suka ngebacain gitu nggak? Atau dari konten-konten influencer gitu, terus kalian ngebacain komentarnya, ih bagus nih, ternyata kalian tuh jadi tertarik nyoba beli gak sih? Keputusan kalian itu tepat gak sih membeli itu? Terus juga setelah membeli pasti kalian ngegunain produk tersebut gak sih? Nah setelah menggunakan produk tersebut, kalian puas gak sih sama review orang-orang yang ada di komentar tersebut? Oke, udah nanti dari kakak yang pertama dulu. Kalau aku sebelum beli produk-produk itu pasti ngecek dulu. Pertama sih ngeceknya dari misalkan aku beli online, aku cek dulu reviewer yang di online itu. Terus aku pindah ke TikTok, aku cari reviewnya di mana. Terus kalau nggak yakin nih, aku pindah ke Female Daily. Kalau kalian tahu, Female Daily aku cari-cari situ. Kalau oke, aku beli. Tapi kakak suka membaca dari komposisi produknya itu gak sih? Iya. Berarti komposisi produknya itu bener-bener buying decision kakak banget ya? Karena mungkin ada komposisi yang nggak pro kakak gitu. Iya. Kadang aku juga nyoba-nyoba juga. Tapi kadang tuh misalkan aku udah beli nih, terus reviewnya udah bagus. Terus aku coba, aku nggak cocok. Jadi kayak kurang puas aja. Kurang puas sama yang udah di review di kolom komentar itu, atau kurang puas sama produknya? Kurang puas sama produknya, terus juga mungkin aku berekspektasi gede ya, karena baca-bacain produk yang positif. Jadi Kalau kakak yang kedua? Kalau aku kan masih sama ya. Aku lebih lihat reviewnya dulu. Kalau mau beli skincare, karena kan kalau misalnya udah beli, kalau nggak mungkin rugi. Jadi aku ngeliat reviewnya, kalau kebanyakan yang cocok gitu, aku bakal beli. Tapi kalau misalnya kebanyakan yang tiba-tiba ada di komentar itu kayak ini nggak kayak yang di review orang-orang gitu. Nah itu aku kadang nyari tahu lagi sih ke produk ini gunanya apa gitu. Jadi lebih pengen tahu banget ya dalam-dalamnya, biar pas beli itu nggak nyesel apa yang udah dikatakan orang-orang itu. Kalau kayak ketiga? Kalau aku sih jujur nggak pernah beli skincare di
Tapi kalau kakak itu tipe orang yang misalkan orang udah beli satu produk yang udah kakak beli nih, menurut orang itu bagus, nah pas kakak cobain itu menurut kakak puas gak sama review orang-orang tersebut yang udah bilang bagus? Enggak juga. Enggak juga ya? Karena mungkin kalau menurut aku, kalau kita balik ke sesuatu yang mungkin gak skincare, karena kita kan beda standar. Mungkin menurut mereka bagus, menurut kita enggak. Gitu juga dengan skincare, kan kita punya standar wajah yang beda. Dia sesuai, kita enggak. Jadi itu nggak bisa jadi acuan. Ini bagus ya pemikirannya. Iya, Harus iya. orang-orang beda ya. Iya, nggak bisa. Mau apalagi ini skincare ya, wajah. Mau lihat di kolom komentar atau review sekalipun bintang 5, bintang 7, kalau wajah kita nggak cocok, udah Orang berbeda ya. Iya. Jadi Perspektifnya that's why beda. aku nggak pernah beli di e-commerce. Aku benar-benar beli produk yang akan terpakai dan emang udah cocok aja. Misalnya kayak contoh kayak body care, Scarlett ya, itu kan mostly orang pakai. Itu kayaknya bagus. Maksudnya nggak banyak efek gitu bagi kita, nggak yang berpengaruh. Tapi kalau buat yang baca aku Keren sih, karena menurut apa ya, keinian masing-masing, kita percaya masing-masing juga gitu. Kalau kayak keempat, Kalau aku sebelum aku cocok sama sekarang, masih trial and error, dan aku juga kayak belajar sendiri baca gitu. Aku nemuin beberapa kandungan yang nggak cocok, seperti paraben, SLS, perfume sama vitamin C. Aku nggak cocok sama sekali, makanya jadi sensitif gitu. Jadi pertama aku lihat pasti komposisi dari skincare. Lalu aku coba cari review, dan kalau bisa review itu orang itu mention tipe kulit yang sama kayak aku. Kalau dia kayak review bagus kulit kalau bilang gitu, tapi gak mention tipe kulitnya, aku skip. Karena ya nggak tahu kan. iya. Terus beberapa kali sebenarnya sebelum yang aku pakai sekarang tuh aku nemu yang bagus juga cocok di aku. But gimana ya? Abis after pemakaian gitu, aku gak suka teksturnya. Contoh sunscreen. Aku ada yang cocok kayak sebelumnya yang sekarang, sebelumnya itu aku ada yang cocok. Cuman dia peeling. Cuman kenapa reviewnya ada bilang kalau dia peeling gitu loh. Entah emang terjadi aku udah aja, kalau di mereka ternyata nggak bilang, nggak tahu. Tapi kayak ini bagus, cuman peeling nggak suka. Jadi kalau kita makeup kan nggak nempel kan mau peeling. Iya, karena kan sunscreen itu kan ada dua tipe ya, physical sama chemical. Sama kali hybrid. Oh ada, iya ada yang hybrid. Kalau kakak tipe yang Aku aku bisa tiga-tiganya. Cuman tergantung komposisi dan juga berarti after pemakaiannya juga ya penting gitu. Oke, kalau kakak yang kelima, Kalau aku untuk pembelian skincare kayak gitu, aku tetap melihat review. Tapi aku lebih ke tipe kayak aku mau coba itu sendiri gitu. Aku mau eksperimen sendiri di muka aku. Kayak kalau misalnya bagus aku terus lanjutin kan. Kalau misalnya enggak, aku tinggalin gitu. berarti apa ya, kayak kalau udah pakai cocok ya cocok terusin gitu. Iya. Kalau udah nggak cocok udah di stop aja. Iya, udah stop aja gitu. Oke, kalau kakak yang keenam, Aku pasti lihat review dulu sih, pasti aku cari-cari di TikTok, sering dari beberapa video, terus baca-baca komen juga. Lama sih aku buat kayak research. berarti kamu benar-benar research yang bisa sampai berhari-hari gak sih? Iya, Kak? iya, iya, Karena berhari-hari. buying decisionnya itu mungkin kayak aduh antara duit gue hilang karena nggak cocok atau duit gue kepake karena emang bener-bener cocok gitu ya. Oke, kalau kakak yang tujuh, Kalau aku juga pasti yang pertama lihat ulasannya banget. Kalau di Shopee itu pasti lihat, hampir kan kayak hampir 20% semua aku lihat orang pakai. Terus aku juga lihat di TikTok. tapi kalau dari Instagram itu kolom komentarnya itu Iya. mempengaruhi kakak juga. Terus tapi aku belum pernah yang sampai aku ngasih gitu sih, karena emang muka aku tuh yang cocok aja. Jadi nggak pernah ngeliatin kalau beli. Berarti tipe yang produk kalau pakai produk apa aja cocok apa enggak? Iya. Boleh dilanjut ya? Saya tanya. Ya, kalian kan tadi udah ngebutin tuh ada yang lihat review dulu, ulasan-ulasan kan sebelum beli produk gitu, ada yang sampai berhari-hari gitu kan, dan nggak salah beli nih gitu kan. Ada juga yang mikir kan kulit kita beda-beda gitu, misalkan menurut mereka bagus, nggak cocok menurut kita kan nggak juga gitu kan. Oke, menurut aku bagus sih perspektif kalian masing-masing gitu. Kembali lagi kita di sini kita fokus kepada satu aplikasi itu Instagram. Jadi ngomongin tentang komentar-komentar yang ada di Instagram. Mungkin dari teman-teman nih
komentar-komentar dari Instagram ya kayak tadi lah ya, lihat dulu atau tanpa memperdulikan hal itu gitu, jadi langsung beli gitu ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, pernah gak sih Anda kecewa gitu dengan produk skincare setelah melihat review positif di Instagram atau dari influencer, mereka ngomongnya bagus gitu ya. Dan kalau misalkan itu pernah terjadi, bagaimana cara Anda mengatasi hal tersebut? Apakah nggak percaya lagi nih dengan Instagram gitu, atau nggak percaya lagi nih dengan influencernya gitu? Nah, kira-kira apa yang Anda lakukan jika terjadi ulasan atau hal yang terjadi gitu? Aku pernah beli produk, terus kan nggak ada waktu dia. Aku nggak nyalain influencernya sih, aku nggak nyalain produknya juga, karena balik lagi tadi yang kakak nomor 3 mention, kan kita tipe kulitnya beda-beda, jadi mungkin yang di review dia itu nggak cocok di aku, jadi ya udah aku nggak pakai lagi produk. Mungkin influencer itu bilang sesuai sama keadaan kulit dia, tapi beda dengan kulit kakak. Jadi aku nggak bisa nyalahin dia, terus aku nggak sampai nggak percaya lagi ke kakak. Tapi ya udahlah, kalau nggak cocok udah nggak usah dibeli lagi. Oke. Kalau yang kedua, Kalau aku pernah coba produk yang nggak cocok di muka aku, tapi awal-awal cocok lama-lama jadi berusaha sayang. Nah itu menurut aku nggak tahu ya, karena kan beda-beda kan setiap orang kayak beda yang bilang kan. Terus aku ini sih gak apa-apa. aku nggak kecewa juga karena kan beda-beda. Berarti kalau udah nggak cocok nih, ya udah deh, nggak apa-apa nggak cocok gitu. Jadi nggak langsung nggak suka sama influencernya juga ya, nggak suka sama, nggak percaya sama komentar-komentar yang dibilang gitu. Oke. Kalau yang ketiga, Kalau aku kan aku nggak pernah, mestinya aku selalu beli produk yang pasti kayak aku yakin banget pasti dan itu benar-benar ngefek ke aku, jadi aku nggak pernah ngalamin kecewa itu. Cuman kalau kembali lagi ya, kayak influencer maupun mereka dari pihak yang menjual atau yang company ownernya, itu nggak bisa kita salahin karena sebagai yang kita tahu teknik marketing itu ya maksudnya manipulasi. Jadi kita nggak bisa yang trust ke mereka, nggak bisa. Orang aja kalau kita lihat aja ya tiktokers, kalau mereka nge-review produk pasti cek ini ya keranjang kuning, itu mereka lihat loh, mereka ngejual. Tapi kita, wah dia cocok nih, padahal mereka ngejual. Padahal itu teknik marketing, jadi nggak perlu. berarti kakak tuh nggak terlalu terpengaruhi oleh teknik marketing orang-orang juga ya? Nggak, as long as kita ngerasa, wah ini benar-benar cocok ke gue, ya udah beli yang itu. Terus aja gitu belinya. Pakai aja. Kalau kita cocok kita pakai. Oh ternyata nggak cocok ke kita, ya udah nggak usah pakai. Maksudnya aku nggak pernah kecewa gitu beli kayak gitu karena aku tahu itu apa. Kalau kakak yang kelima, yang keempat gimana? Kalau aku waktu masih Saladano pasti pernah dong kayak beli tapi gak cocok. Itu karena pernah nggak juga di IG gitu kan sebelumnya. Dan waktu masih sosial kayak mungkin emang aku tahu sedikit kan cocok gitu. Terus kayak kasih ke mama kan mama kok apa aja cocok. Jadi banget ya. Terus terus waktu itu ini spesifikasi sunscreen ya. Di 2020 tuh ada kasus salah satu skincare brand Korea yang masukin SPF. Oh, yang terkenal itu ya? Dan itu terjadi lagi di 2023 ini kan. Cuman kalau ini kan gak jadi sama brandnya apa sama orangnya kan. Nah, aku tuh kayak kembali lihat influencer siapa aja nih marketing dia, dan dia itu kayak yang muji segala macam gini. Oh, berarti ini mah cuma marketing doang. Ini mah dibayar segala macam, emang gak biar penetapan kayak gitu kan. Jadi aku kayak kalau produk itu influencer skip. Dan dari brand itu, satu brand itu semua produk yang lagi brand itu aku ban. Berarti langsung ban ya, udah stop, gue gak mau beli ini lagi karena reviewnya tidak terpercaya juga gitu. Oke, kalau kakak yang kelima, Aku pernah gagal di satu produk juga. 1 bulan pemakaian itu aku benar-benar bagus di muka aku, tapi di bulan kedua pemakaian itu benar-benar bikin hancur banget.
agak kecewa sedikit sih sama produknya. Apa ya? Tapi balik lagi juga sih, emang mungkin nggak di semua kulit itu bakal cocok gitu. Dan untuk influencer sih menurut aku influencer itu hanya mereview pada satu kurun waktu aja gitu, nggak untuk pemakaian yang lama atau berbulan-bulan mereka mereview gitu. Jadi menurut aku sayang sih. Oke. Kalau makanya Aku nggak pernah kayak terus sampai untuk aku gimana sih paling dia nggak begitu terkait dengan urusan dirinya bilang itu mencerahkan, tapi dia kok bener biasa aja nggak begitu apa-apa. Dia kok nggak pernah bikin aku tapi ini nggak sih, kecewa nggak sih sama apa yang kecewa sih, cuma jadi kayak oh ya udah aku belum tahu lagi. Oke, berarti ya udah ikhlaskan saja gitu ya. Kalau kayak Tujuh, Kalau aku pernah beli facial wash, terus ternyata karena itu cukup mahal sih, jadi ternyata aku nggak cocok, jadi bikin muka kering terus jadi merah banget kayak gitu. Terus tapi aku gak kecewa sama produknya sih, mungkin emang kayak nggak cocok aja sama aku gitu. Jadi cuma ya aku kecewa aja karena mungkin lihat review orang, mereka nggak bilang kalau ternyata buat kulit ini nggak bagus gimana. oh jadi mungkin apa ya, mungkin udah termakan review juga, jadinya pas ngegunain cocok gitu. Oke. Berarti lebih ke kecewa sama produknya. Iya sih. Oke, pertanyaan selanjutnya itu sebentar. Kan skincare itu kan pasti dari era ke era itu kan diperbarui gitu ya. Maksudnya dari komposisinya diperbagusin terus kan, ngikutin tren kayak Centella gitu kan, kayak ada daun Centellanya dan lain-lain, itu kan ngikutin tren gitu. Pertanyaannya itu pasti juga influencer atau orang-orang yang ada di Instagram itu mereview selalu produk-produk terbaru dari suatu produk skincare gitu. Pasti kalian juga mengeluarkan uang untuk membeli produk tersebut kan. Kalian ngerasa nggak sih berdampak banget bagi pengeluaran kalian karena mengikuti tren-tren yang ada di Instagram ini, karena udah ngelihat review-review orang-orang yang bagus, jadinya pengeluaran kalian tuh gimana, pengeluaran kalian tuh keluar lagi gitu untuk produk tersebut. Terus juga pas udah nyobain produk tersebut jadinya mau beli terus-terusan tiap bulannya gitu Ya, atau coba varian yang lain gitu dalam produk yang sama gitu misalkan. Oke. Kalau dari kakak yang pertama dulu, Aku dulu ya kayak gitu FOMO style gitu ya. Iya, karena kan di sekolah ini udah coba tapi karena aku FOMO kayak gitu, terus muka aku jadi breakout, terus hancur, jadi kayak aduh nggak bisa nih. Jadi sekarang nggak lagi. Aduh, udah stop deh FOMO-nya. Ya udah stop FOMO-nya kan, duit habis, terus Iya. muka nggak sembuh, jadi udah nggak aja. Jadi balik lagi ke produk yang benar-benar cocok aja dan Iya. pengeluarannya udah stop di situ aja. Iya, fokus satu aja sih. Oke. Kalau kakak yang kedua, Kalau aku sama sih, kalau dulu aku jadi yang coba-coba gitu kan, terus pengeluaran aku jadi nyurut. Apalagi kan anak kelas. Jadi kalau sekarang kalau udah cocok gitu aku juga habis ini langsung lain. jadi pengeluaran itu sama ya setiap bulan untuk skincare, karena udah tahu nih apa yang mau dipakai. Kalau aku setiap bulan udah sih karena ini lama habisnya. Jadi ada sekitar 2 bulan setelah itu aku beli makanan. Jadi setiap 2 bulan baru beli lagi gitu. Kalau kakak yang ketiga, Kalau aku ya jangan FOMO sih. biasanya kan kalau di drakor itu kan ada banyak banget ya skincare gitu. Maksudnya kan jangan FOMO, terus juga kalau yang aku pelajari ya, kadang kalau skincare ini mereka itu penelitiannya itu ahli-ahli itu lebih ke cuma nge-improve researchnya mereka, and then mereka buat produk baru yang mereka bilang itu wah ini lebih cocok, lebih bagus gitu. Padahal sebenarnya mereka ngejual brand yang mereka jual. Gimana cara mereka nge-rise brand mereka bisa dikenal orang?
Contohnya aja kayak ada salah satu brand di Indonesia yang tadinya cuma serumnya doang yang terkenal, sekarang semua body Iya. yang terkenal. Cuma kan sebenarnya itu sama produk lain, cuman itu gimana marketingnya. Berarti lebih ke gimana mereka membesarkan nama produk mereka Iya. tersendiri ya. Sehingga kita aduh gue harus Iya, iya. semua lagi mereka. Enggak. Iya. Gitu. Berarti kakak kalau gimana ya, kalau beli yang udah kakak biasa beli aja gitu, Iya. nggak terlalu ngikutin Aku tren sebenarnya juga. buat skincare tuh as long as enough. Oke. Kalau kakak yang keempat, Well, aku nggak tahu sih untuk enggak. Tapi kalau misalnya tren dan segala macam orang kayak dari influencer orang lain itu aku nggak terlalu ngikutin. Cuma tahu aja oh lagi gini. Tapi karena aku seorang fans, aku XL. oh, Jadi beberapa pun yang di endorse sama XL aku beli. Contohnya aku bisa banget yang penting beli dulu kalau dipakai sama mereka. oke. Dan itu pun kayak macam aku nggak percaya sama Purji. Kayak kalau orang singkat kan suka bilang kan atau tadi. Tapi kalau misalnya kamu memberikan cuma pas seminggu itu mungkin lagi Purji atau apa gitu. Tapi aku nggak pernah percaya sama Purji. Karena kalau kan sensitif banget. Jadi kalau misalnya ada yang ada dengan di kulitku berarti ya emang kandungannya nggak cocok di aku. Itu aku suka sama mama. Jadi berarti- nggak wasting. biar barangnya itu nggak mubazir ya, jadi kasih ke orang aja deh gitu. Oke. Kalau kayak kelima, Kalau aku untuk pengeluaran ya sesuai kebutuhan aku aja sih, yang biasa aku pakai aja gitu, nggak ada nambah-nambah lagi. berarti nggak terlalu ngikutin tren juga ya? Hanya nggak FOMO nih. Kalau kakak yang keenam, Aku juga nggak terlalu fokus sih, karena aku siap mau beli skincare gitu atau makeup pasti harus diimprove sama mama dulu. Oh. Jadi emang nggak banyak skincare juga. biar ke kontrol juga ya Iya. pengeluarannya. Oke. Kalau kakak yang ketujuh, Kalau aku orangnya FOMO banget sih. Jadi ada yang rame dikit pasti aku beli, aku coba. Terus kayak biasanya cuma pakai basic skincare, terus jadi nambah, jadi pakai serum juga, pakai serum-serum yang lain juga. Terus kalau ini sih paling kayak gitu. jadi FOMO banget. lebih ke kayak kalau ada brand yang viral nih langsung dibeli Iya. gitu. Oke, jadi pengeluarannya cukup besar juga ya tiap bulannya. Untuk skincare ini mungkin emang apa ya, bervariasi ya. Terus orang-orang juga nge-reviewnya kayak wah bagus nih, bagus, approve gitu. Pas kita coba tidak sesuai kenyataan. Emang itu tuh kayak apa ya, sudah menjadi apa, makanan orang-orang yang memakai skincare mungkin. Oke, boleh dilanjut pertanyaan selanjutnya kak? Oke, jadi kan aku udah lihat nih masing-masing dari perspektifnya gitu kan, pengeluarannya ada yang kayak terlalu FOMO gitu, nggak terlalu ngikutin tren gitu kan, aku bisa ngatur sesuai dengan kebutuhan aku gitu kan. Dan ada juga yang ngikutin nih gitu kan, apa yang dia mau influencer, apa yang update Instagram gitu kan, dibeli gitu kan, pengen coba gitu kan. Jadi bervarian ya, apa namanya, pendapat orang gitu kan mengenai dampak dari Instagram itu sendiri gitu kan, apa yang di brandingkannya, apa yang diiklankannya gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan Anda mengenai pengaruh sosial media dan influencer terhadap industri skincare di masa depan dan perubahan apa yang Anda harapkan? Oke. Udah ngerti ya? Dan kakak yang pertama dulu. Oke, menurut aku sih pengaruh banget. Karena sekarang kan kita eranya media sosial. Jadi antara industri skincare sama media sosial ini berdampingan, jadi sama pas gitu. Karena tadi promosi segala macam. Terus untuk harapan kedepannya itu semoga promosi-promosi yang dibuat, teman-teman dibuat tuh nggak lebay. Nggak kayak, iya nggak sih? Nggak lebih-lebihkan, jadi kayak kita nggak kemakan juga. Terus juga orang-orang yang nggak punya knowledge tentang skincare tuh nggak apa asal beli aja. Butuhnya tuh yang harus review gitu. Aku sih. Berarti yang dibutuhkan untuk kedepannya itu adalah Honest review. Iya. Kalau kayak kedua, Kalau aku memang pengaruh banget ya kalau sosial media, karena lebih menurut aku lebih masuk aja gitu review-reviewnya dari mereka gitu kan lebih netral. Kalau nanya-nanya ke teman kan kurang. Kalau menurut aku kedepannya lebih sama sih kayak lebih jujur, terus aku seharusnya mereka kayak bilang kayak kalau buat muka yang ini nggak cocok, kalau muka yang ini cocok aja.
Kalau dari kakak yang ketiga, Kalau aku Pertanyaannya, pandangan kakak mengenai pengaruh sosial media influencer dan harapannya gitu. Masa? kalau menurut aku kita kan Gen Z ya. oke. Globalisasi masih panas. Anak global banget nih. Iya. Jadi skincare itu berpengaruh banget bagi kita karena kita Gen Z, umur kita yang sekarang lagi gencar-gencarnya cari pasangan. Bener banget. Bener. Iya, jadi kita butuh kayak nge-upgrade diri kita dari yang kayak gitu. Cuman kalau menurut aku ada sampingnya aku. Kalau kita mengharapkan perusahaan, mengharapkan mereka buat nge-endorse atau nge-marketingin produk mereka tuh dengan secara jujur, impossible. Mereka akan di down karena nggak ada yang beli. Maksudnya tuh pikirkan aja seandainya 10 orang punya masalah kulit yang ternyata nggak sesuai sama risetnya yang mereka punya. Apakah 10 orang ini akan beli? Enggak. Iya, mungkin ada yang 5 orang akan beli, tapi kan mereka akan beli. Iya. Ya jadi nggak ada impossible kalau kita minta mereka tuh akan jujur. Tapi kalau menurut aku itu bisa lebih mereka nge-rise education bisa. Mereka tingkatkan gimana mereka memberi edukasi ke kita sebagai Gen Z itu. Gini loh komposisinya tuh kalian tuh harus paham. Lebih aware lagi ya. Yang berfungsi di wajah kalian tuh zat-zatnya ini. Itu yang perlu sebenarnya kita pelajari. Tapi kita aja nggak kenal itu gitu. That's why kita beli produk salah, kita nggak cocok karena kita nggak tahu zat-zat yang sebenarnya berfungsi bagi wajah itu apa aja. Sebenarnya edukasinya yang lebih ke rise edukasinya juga ya, karena itu penting banget sebenarnya untuk anak-anak Gen Z. Kan kadang Gen Z itu kurang literasi juga ya, kurang apa ya, kurang penelitian juga, jadinya salah beli kadang. Kalau kakak yang keempat, Menurut aku di era digital sekarang penting banget marketing. Karena aku sebutin brand aku kita nggak tahu kan. Iya. Nah itu salah satu contohnya perlu banget ke marketing di era digital kayak gini. Lalu menurut aku kalau untuk mencari informasi edukasi segala macam, jangan dari jangan pernah dari influencer, harus dari dermatologist. Walaupun dermatologist mungkin ada pendapat A, B itu beda, tapi kan kita bisa pilih mana yang lebih cocok sama kita, pendapat mereka kan. Tapi yang lebih bisa dipercaya dari dermatologist, bukan cuma dokter kecantikan ataupun dari influencer, tapi lebih ke dermatologist. Dan menurut aku yang mau harapin tuh para influencer itu tidak overclaim. Karena untuk yang buat mereka kan impossible kan. Jadi aku minta kok jangan overclaim aja gitu. Kayak ini produknya buat ini udah buat ini aja gak usah tambahin nama lain gitu. Dan satu lagi tuh aku kan. Aku merasa sekarang tuh banyak banget produk lokal kan. Itu lebih pakai idol K-pop atau dari yang itu jawabnya nanti aja nih. Ada pertanyaan satu lagi nih seputar ini. Berarti lebih ke dermatologis aja ya trustednya. Oke. Lebih terjamin ya. Lebih terjamin juga kan karena mereka juga ngerti tipe masing-masing kulit orang kan beda-beda juga. Jadi apa aja yang nggak boleh dipakai, apa yang boleh dipakai itu kan yang cuma tahu tuh cuma dermatologis saja gitu. Kalau kakak yang ke berapa tadi ke 5 ya? Kalau menurut aku secara marketing untuk produk-produk itu untuk di sosial media itu kan sangat membantu mereka banget kan untuk penjualan gitu. Terus juga dampaknya ke kita juga secara kita udah pernah ngalamin pandemi, jadi secara kita di rumah aja kita bisa tahu produk-produk apa yang keluar dan kandungan-kandungan baru dari produk-produknya. Jadi cukup ya ngasih informasi ke kita sih untuk yang introvert. Jadi secara di rumah juga kita bisa tahu gitu ya produk apa yang bakal cocok sama kita. Jadi pengen mereka juga lebih aware lagi ya pada orang-orang yang introvert ini. Kalau kakak yang keenam, Aku media sosial berpengaruh banget sih. Itu kan yang ada juga bener nyari kayak bisa nonton
nonton 100 video kan buat nyiapin diri sendiri. Iya. Pengalaman banget sih paling kedepannya harapannya semoga nggak overclaim, nggak lebay gitu sih. Oke. Berarti lebih pengen percaya yang benar-benar orang yang jujur aja nih ke satu produk gitu kan. Terus kalau kayak ketujuh gimana? Kalau aku juga sama banget sih sama kayak nomor 6 ini. Jadi mungkin kedepannya tuh gimana ya? Mungkin kitanya juga masih jangan terlalu cepat percaya sama influence gitu. Kita juga harus lebih aware lagi sama diri sendiri. Oke, dari pertanyaan tersebut tuh udah memuaskan mungkinnya bagi kita nih sebagai fasilitator. Boleh nih, ini kan mau pertanyaan terakhir. Boleh minum dulu deh kakak-kakaknya. Iya, Kayaknya
terakhir banget nih. Boleh Kak Fikram ditanya? Oke, pertanyaan terakhir ya. Apakah Anda mempunyai saran untuk influencer pada produk skincare? Saran atau solusi apa yang Anda inginkan untuk meningkatkan produk skincare tersebut? Mungkin foundation nih gitu kan biasanya nengok-nengok iklan gitu kan, produk skincare itu biasanya di Instagram kan banyak influencer gitu. Nah, apa kira-kira solusi yang kira-kira nanti suatu saat bakalan ngimpact kalian pas membeli produk itu? Mungkin kayak gini nih, mungkin influencer itu kan cara nge-reviewnya beda-beda ya. Nah, apa sih saran yang kalian mau yang mereka harus siapin kontennya mungkin yang lebih kreatif, yang lebih mengedukasi lagi, kayak gitu-gitu. Mungkin saran kalian tuh kayak gimana gitu? Oke, sudah ngerti. Dari kakak yang pertama dulu. Oke, saran dari aku sih tadi ya, honest review. Dia review jujur, jangan overclaim itu sih. Kalau masalah konten sih masalah. Yang penting tuh dia jujur. Itu sih yang Oke, berarti yang paling penting adalah honest review. Yang kedua, Kakak aku sangat setuju sama apa yang pertama, karena menurut aku kalau ada review itu kan lebih enak gitu, lebih dipercayai orang, terus orang-orang juga pada banyak yang beli gitu. Kalau buat konten menurut aku terserah mereka sih, tapi bikin aja yang semenarik mungkin. jadi mungkin kalau yang lebih menarik itu tuh lebih kayak eye catching gitu ya, lebih eye catching buat misalkan kan biasanya di video reels itu kalau kita nggak suka dari detik pertama kita langsung skip gitu. Oke. Kalau kakak yang ketiga, Kalau aku sih ya setuju sih, honest review, nggak overclaim. iya. Tapi yang paling penting itu yang kalau aku yang lihat ya, kadang kalau skincare ini tuh mereka nge-review tapi mereka nggak mengedukasi, mereka cuma lihat nih gue pakai ini tuh bersih kan, glowing gitu ya. Orang juga bisa gitu kali, maksudnya kita aja yang punya wajahnya bersih aja kita bisa juga kontenin kan. Cuman yang aku maksud di sini tuh adalah kadang beberapa influencer itu mereka nggak tahu basicnya, mereka nggak punya basic itu, and then mereka beli, mereka coba, yang mana wajah mereka emang udah mulus dari awalnya, terus mereka bilang gue glowing dari ini, padahal itu produknya Iya. mereka baru review gitu. Yang aku maksud adalah yang aku harapin itu contoh kayak Atta Halilintar, dia yang dikenal orang kan, dia kan punya supercar, punya ini, punya itu. Ya ketika dia pun nge-endorse produk itu, orang udah percaya oh dia paham tuh ilmu-ilmu itu, kayak gitu dia paham gitu. Setelah itu ya begitu juga dengan skincare kayak gitu. Ya at least lu tau lah ini tuh zat yang ini tuh masuk ke kulit itu ngapain, apa yang dia kasih efek ke kita tuh apa gitu. Jangan cuma nge-review doang mah orang bisa. Berarti lebih pengen ke orang yang nge-review produk tersebut tuh bener-bener tahu sampai ilmu-ilmu kandungan apa sih yang mempengaruhi Kayaknya produk. IR banget ya. IR banget. Boleh-boleh. Harus sesuai fakta. Oke. Kalau kakak yang keempat gimana? Kalau aku dari segi influencer ya, cuma pengen no overclaim sama buat sebenarnya mungkin. Lalu kalau untuk dari brand yang pengen kasih ke influencer tersebut nih, itu tergantung produknya. For example, produk tentang berjerawat, itu pasti influencer yang emang lagi berjerawat. Jangan yang udah bersincong segala macam gitu. Kalau bisa tentang yang buat brightening atau segala macam gitu, ya emang kasih ke yang lagi kusam, jadi kayak biar bisa kita lihat before and afternya. Lalu cara mereka minta reviewnya tuh jangan cuma kayak oh habis pakai ini udah gitu ini, tapi kayak dari apa ya, tekstur kayak emang ini gali nggak sih, kalau terus ini tuh bikin panas nggak sih gitu. Itu benar-benar kayak dibilang sih, kayak cuma kayak wow itu tuh dicerah sama gitu. Terus kalau misalnya dari segi tadi apa nggak sepanjang karena banyak sekali yang lebih ke para K-pop, K-idol atau aktor segala macam gitu, aku merasa nggak ya foto perbandingannya. Karena kulit orang lokal kita dengan mereka dengan musim yang kayak gitu, itu nggak balance. Sangat berbanding Iya, terbalik jadi ya. kayak how come gitu, tapi karena aku esok kan aku pasti beli. Emang sudah loyal ya. Itu
bisa buat band awareness, cuman jangan terus-terusan lah. Jadinya kita juga bocor sih. Iya. Oke, berarti lebih ke apple to apple aja sih untuk suatu influencer itu buat nge-review ya. Oke, kalau kakak yang ke Lima, Kalau saran dari aku sama sih sama kayak kalian, lebih jujur aja tentangnya, terus juga untuk kontennya mereka sekreatif mungkin aja lah ya. Terus aku sih pengen lebih banyak yang nge-review pemakaian jangka panjang ya, soalnya biar tahu soalnya biar tahu kedepannya nanti akan seperti itu juga atau enggak, dan juga kasih tahu ini tuh cocoknya untuk tipe kulitnya seperti apa gitu. Oke, berarti lebih ke kayak bener-bener mengedukasi banget ya. Iya, Pengen yang sejelas-jelasnya. sejelas-jelasnya, sering-serincinya, biar kita juga oke, gue bakal beli ini tuh karena review lo yang jujur ini. Oke, kalau kakak yang keenam, Dari aku sama sih, kayak semuanya pasti harus review ya. Kalau buat kontennya menurut aku kalau dia emang jujur, kayak kita tahu siapa jujur banget. Jadi Iya. kalau dia bikin kayak review cuma video biasa aja, tapi karena kita tahu dia jujur, jadi kita tertarik buat coba juga. Oke, berarti emang nomor satu tuh honest review. Kalau kakak yang terakhir yang ketujuh nih, Sama pasti kan sama-sama ya hasil review, terus jangan lebar kayak segala macam. Mungkin kalau aku pengennya ini kali ya, pemakaian kayak mungkin dia coba dulu seminggu nih before afternya aja, dari hari pertama sampai hari ketujuh, terus baru mungkin kayak yang ketujuh terus udah nunjukin hasilnya kayak itu, mungkin yang kayak gitu sih ya begini. berarti emang dari fasenya yang Iya. udah gitu ya. Oke deh, udah semua pertanyaan nih kita udah tanyain ke kalian, dan jujur jawaban dari kalian ini tuh sangat sangat berbeda-beda juga. Terus juga menurut kita tuh perspektif kalian juga bagus juga sih, karena kita jadi lebih tahu, bisa brainstorming juga buat nanti tuh marketing produk-produk tersebut tuh nanti kedepannya bagusnya gimana gitu kan. Oke deh, buat Kak Fikram ada yang mau dikatakan lagi? Oke, mungkin overall ya aku coba simpulin bahwa di zaman kita sekarang ini sosial media sangat penting dan berpengaruh, apalagi kita nih anak-anak muda ya. Mungkin anak muda juga deh kali ya, orang-orang tua kita juga udah mengikuti tren gitu ya, udah kemuda-mudaan gitu ya. Ya, yang awalnya kan orang tua kita itu cuma main Facebook kali ya, sekarang udah mulai main Instagram gitu, karena benefit yang dia dapatkan, iklan-iklan yang dia terima gitu kan, dan juga mulai menyukai influencer dan mengikuti influencer tersebut gitu. Nah, mungkin itu sih kesimpulannya ya, benar-benar influencer, iklan yang ditayangkan gitu, yang dipromosikannya itu benar-benar Harus honest review. review. Ya. Itu sih. Oke. Udah sih, paling aku makasih banget kepada kalian semua nih yang udah nyempetin waktunya. Mungkin udah lama juga ya. Mungkin kalian juga ada agenda selanjutnya yang bakalan kalian kunjungi gitu. Dari aku segitu aja. Aku mau mengucapkan terima kasih banyak, dan Fikram juga mau mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih.